membagi satu sel induk menjadi 2 sel, bahkan bisa lebih. Ada 2 jenis pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter genetik dengan sel induk. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Inti contoh gambar pembelahan sel mitosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid atau N yang berasal dari sel induk diploid 2N. Dan ini juga ada gambar pembelahan sel meiosis. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, ada organ produksi pada laki-laki. Organ produksi laki-laki tersusun atas organ reproduksi luar pada laki-laki dan organ reproduksi dalam pada laki-laki. Organ reproduksi luar laki-laki dibedakan menjadi 2, yaitu penis dan skrotum. Yang pertama ada penis. Penis tersusun atas jaringan otot yang mengandung banyak pembuluh darah dan saraf. Penis berfungsi sebagai alat untuk memasukkan sel sperma ke alat reproduksi perempuan. Dan yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan kantong kulit pelindung testis yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai dengan kehidupan sel sperma. Skrotum akan mengendur seiring dengan meningkatnya suhu testis. Sebaliknya, skrotum akan mengerut jika suhu testis menurun. Selanjutnya, ada organ reproduksi dalam laki-laki. Organ reproduksi dalam terdiri atas testis, saluran reproduksi, dan kelenjar reproduksi. Yang pertama ada testis. Testis merupakan penghasil sperma dan hormon testosteron. Testis tersusun atas saluran-saluran disebut tumulus seminiferus. Saluran ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Dan yang kedua, ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi laki-laki berupa saluran yang panjang dari ductus epididymis hingga uretra. Saluran produksi laki-laki tersusun atas 4 saluran, yaitu epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Dan yang ketiga ada kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi mengeluarkan cairan semen yang berfungsi mengaktifkan dan memelihara sel sperma. Kelenjar reproduksi terdiri atas beberapa kelenjar, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Dan ini adalah contoh bagian-bagian organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi perempuan tersusun atas organ reproduksi luar pada perempuan dan organ reproduksi dalam pada perempuan. Organ reproduksi luar perempuan tersusun atas vulva dan labium. Vulva merupakan celah terluar dari organ reproduksi perempuan. Di dalam vulva terdapat saluran urain atau uretra dan saluran reproduksi. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada 2 pasang labium, yaitu labium majora atau berukuran besar dan labium minora atau berukuran kecil. Organ reproduksi dalam perempuan tersusun atas saluran reproduksi dan ovarium. Saluran reproduksi pada perempuan terdiri atas vagina, serviks, uterus, dan ovidum. Ovarium atau indung telur berjumlah sepasang serta berbentuk oval dengan panjang 3 sampai dengan 4 cm. Ovarium berperan secara bergantian untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Dan ada pun contoh-contoh bagian-bagian organ reproduksi pada wanita. Dan yang ketiga, ada proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan.
Di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan, berlangsung proses yang berbeda sesuai dengan struktur masing-masing organ reproduksi. Yang pertama ada spermatogenesis, yang kedua ada oogenesis, dan yang ketiga ada siklus menstruasi, dan yang terakhir ada fertilasi dan kehamilan. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan sperma berlangsung secara terus-menerus dan dalam jumlah besar pada laki-laki dewasa. Proses pembentukan spermatozoa atau sel sperma dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon. Yang kedua ada oogenesis. Oogenesis adalah proses perkembangan oosit atau sel telur yang matang dan berlangsung lama di dalam tubuh perempuan. Oogenesis berlangsung di dalam ovarium. Ovum yang telah masak dihasilkan setelah anak perempuan memasuki masa puber. Pelepasan ovum yang berupa oosit sekunder dari ovarium disebut ovulasi. Bersamaan dengan keluarnya ovum yang berupa oosit sekunder dari ovarium, dinding rahim akan menebal untuk persiapan perkembangan janin. Dinding rahim dan ovum akan meluruh serta diikuti pendarahan apabila tidak terjadi fertilisasi. Menstruasi adalah pelepasan siklus endometrium dari uterus yang terjadi dalam suatu aliran melewati serviks dan vagina. Menstruasi terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sel sperma. Ada 3 fase dalam siklus menstruasi, yaitu yang pertama, fase menstruasi, yang kedua, fase proliferasi dan ovulasi, yang ketiga, fase sekresi. Fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-5 dari siklus menstruasi. Fase proliferasi dan ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-14. Fase ini merupakan penyembuhan pembuluh darah yang pecah pada saat fase menstruasi. Fase sekresi. Fase sekresi terjadi pada hari ke-15 hingga hari ke-28 setelah menstruasi. Pada fase ini, hormon progesteron memacu terjadinya penebalan dinding rahim. Proses pembuahan atau fertilasi adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma untuk bersatu sehingga membentuk zigot. Zigot bergerak menuju uterus dan melewati oviduk sambil membelah secara mitosis. Selanjutnya, zigot mengalami perkembangan menjadi embrio dan akan tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Implantasi embrio ini berhasil. Terjadilah proses kehamilan atau gestasi. Perkembangan embrio selama kehamilan dapat dibagi menjadi 3 semester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. C. Kesehatan organ reproduksi. Pertama, penyakit pada sistem reproduksi, dan yang kedua, upaya pencegahan penyakit reproduksi. Apa saja sih penyakit yang ada pada sistem reproduksi? Penyakit yang ada pada sistem reproduksi antara berikut: A. AIDS. B. Herpes genitalis. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Gejala yang sering kali muncul di antaranya berat badan menurun lebih dari 10% dalam waktu singkat, kelainan kulit dan iritasi atau gatal, demam tinggi berkepanjangan, serta pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Herpes genitalis. Herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 atau HSV/2. Penyakit ini ditandai dengan gejala di antaranya timbul bintil-bintil berisi cairan dan terasa sakit yang muncul pada alat kelamin, dubur, atau mulut. 2. Upaya pencegahan penyakit reproduksi. Dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan adalah: A. Membersihkan alat kelamin bagian luar menggunakan air bersih setelah buang air.
Saat membersihkan alat kelamin, sebaiknya dari arah depan ke belakang. B. Menjaga alat kelamin luar agar selalu kering. Misal, dilap menggunakan tisu setelah terkena air. Hal ini karena daerah lembab cocok untuk berkembang biaknya bakteri dan jamur. Yang C. Menggunakan celana dalam dari bahaya yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat, serta menggunakan celana sebanyak 2-3 kali dalam sehari. Dan yang terakhir yaitu D. Menghentikan kebiasaan menahan buang air. Menahan buang air dapat mengakibatkan urin menetes sehingga membasahi celana dalam.